Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Di dunia global saat ini, kemampuan berbahasa Inggris menjadi skill dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya mahasiswa. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya untuk menguasainya. Salah satu upaya ialah mengikuti kegiatan kursus. Universitas Hasanuddin menunjukkan komitmennya dengan bekerja sama dengan FlowSpeak, aplikasi online bahasa Inggris berbasis AI, yang baru saja launching Unhas FlowSpeak pada Kamis 28 Maret 2024 di Ballroom Unhas Hotel and Convention. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya permintaan akan kemampuan bahasa Inggris, kursusan online bahasa Inggris nampaknya akan terus menjadi pilihan yang populer bagi banyak orang di seluruh dunia. Sebagai aplikasi online berbasis AI, salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Unhas FlowSpeak ini ialah embarrassment free, sehingga para pengguna dapat berlatih tanpa malu dan takut untuk salah. Selain itu, Unhas FlowSpeak ini telah di-customize dan didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Untuk durasi keseluruhan program ialah selama 9 bulan dengan 3 kursus yang diberi nama Hasanuddin Courses, di mana setiap minggunya terdapat 5 target pelajaran yang dapat dinikmati oleh para pengguna. Launching Unhas FlowSpeak ini diresmikan langsung oleh Rektor Unhas, Profesor Jamaluddin Jompa MSc, didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana ST MPhil, serta para supervisor yang diwakili oleh Karmila Mokoginta SS MA MHum dan Dr. Randa Herawati Abbas MHum MA PhD. Sementara itu, CEO dan founder dari Unhas FlowSpeak hadir secara virtual dengan memberikan apresiasi kepada Unhas dan menyampaikan bahwa melalui aplikasi ini, mahasiswa Unhas dapat mengimprove skill berbahasa Inggris mereka melalui handphone masing-masing dengan sangat mudah. Dalam momen launching kali ini, sejumlah supervisor turut hadir dan memberikan penjelasan terkait aplikasi Unhas FlowSpeak serta urgensi belajar bahasa Inggris. Untuk menguatkan pernyataan tersebut, mereka juga memberikan testimoni dari pengguna sebelumnya yang telah merasakan manfaat aplikasi Unhas FlowSpeak ini. Jadi ini aplikasi adalah berbasis AI, jadi aplikasi di mana kita bisa belajar bahasa Inggris secara mandiri ya. Sebagaimana tadi sudah diterangkan, itu salah satu kelebihannya itu embarrassment free. Jadi tidak malu-malu kalau buat salah ya, karena bisa belajar sendiri kapan saja di mana saja. Seperti itu. Ya, baik. Jadi sesudah kita sign up di akun FlowSpeak tersebut, itu sudah ada di dalam pilihan-pilihan kita mau memilih kelas apa sesuai kemampuan kita. Itu nanti setiap level itu sudah ada latihan-latihan yang akan kita ikuti sesuai dengan petunjuknya. Jadi misalnya untuk latihan atau practice speaking itu kadang-kadang dia bertanya, kadang-kadang mungkin harus ada yang kita ulang dan karena ini adalah Amerika sehingga ya English Amerika yang ada di dalam, kemudian dia juga menggunakan bahasa-bahasa yang memang sering dipakai oleh native speaker of American. Adapun bahasa yang digunakan dalam aplikasi ini ialah American English by Native Speaker. Hal menarik lainnya dari kolaborasi ini ialah Unhas menjadi satu-satunya kampus di Indonesia yang memegang lisensi dan kerjasama langsung dengan Flow yang berbasis di California, US tersebut. Ya, jadi Unhas dengan Flow, salah satu lembaga kursus online bahasa Inggris yang base-nya itu di California di US. Kita bekerja sama, mereka menyediakan teknologinya dan kemudian kita juga memberikan input ya, dan kemudian di-customize untuk kebutuhan bagi Sivitas Akademika Unhas. Nah, jadi ini adalah platform pembelajaran bahasa Inggris secara online. Jadi kita kembangkan bersama-sama ini ya, sehingga nanti menu-menunya itu memang khusus untuk dirancang untuk Hasanuddin University. Nah, yang kemudian membuat ini lebih, katakanlah mungkin lebih wah lagi adalah bahwa Unhas itu adalah yang pertama dan sekarang ini satu-satunya yang bekerja sama dengan Flow di Indonesia. Dan kemudian kita juga diberikan lisensi sehingga ketika kemudian ada universitas-universitas yang mau juga menggunakan aplikasi ini, maka dia lewat Unhas gitu. Ya, sehingga Unhas lah yang memegang lisensinya nanti gitu. Ya, boleh dikata ini salah satu terobosan inovasi dari Unhas untuk pembelajaran bahasa Inggris ya. Nah, saya kira seperti itu. Ya, jadi Unhas ini kan selama ini selalu dikatakan sebagai world class university. Nah, tetapi sebenarnya kalau dilihat dari kemampuan mahasiswa kita ini, menurut saya ya, secara kalau kita lihat indikatornya itu pertama ISMA ya. ISMA itu adalah Indonesian Student Mobility Award.
di mana mahasiswa-mahasiswa itu mengikuti sebuah grant yang kemudian nanti ketika dapat bisa berkuliah di luar negeri selama kurang lebih 6 bulan. Ini kan terbuka, kemudian kompetisinya se-Indonesia. Tapi jumlah mahasiswa UNHAS yang bisa lolos itu ya masih di bawah 20. Ya, tahun ini cuma 17 orang, tahun lalu mungkin hanya 13 ya. Sementara kalau dibandingkan dengan UGM, kemudian universitas-universitas besar yang lainnya, mereka udah sampai 200, 300. Nah, tentu saja setelah kita coba untuk evaluasi, salah satu masalahnya itu adalah kemampuan berbahasa Inggris. Nah, kita berharap bahwa nanti dengan flow ini, di mana kita membayarkan mahasiswa sebanyak 1.000 orang untuk kemudian mengikuti kursus online ini, ujungnya nanti paling tidak terjadi peningkatan kompetensi berbahasa Inggris bagi mahasiswa. Profesor Adi berharap agar mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan optimal, apalagi Unhas telah menyediakan akses secara gratis bagi 1.000 orang mahasiswa setiap tahunnya. Kursus online bahasa Inggris memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi para mahasiswa. Mereka dapat belajar kapan saja, di mana saja, sesuai dengan jadwal dan kebutuhan mereka. Bergabung di kursusan Unhas, FlowSpeak ini menjadi cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris secara signifikan. Husnaini Putri Intan, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Wisuda menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi para mahasiswa di seluruh penjuru negeri. Momen di mana prestasi dan perjuangan mereka selama ini diakui dan dirayakan. Bagi banyak orang, wisuda bukan hanya tentang menerima gelar dan ijazah, namun sebagai bentuk pencapaian yang melambangkan dedikasi, kerja keras, dan tekad untuk mencapai impian mereka. Termasuk Kuayatul, mahasiswa lulusan terbaik tingkat Fakultas Hukum dan Universitas Jenjang Sarjana yang berhasil meraih IPK sempurna 4 dengan durasi waktu 3,5 tahun. Wisuda menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi para mahasiswa di seluruh penjuru negeri. Momen di mana prestasi dan perjuangan mereka selama ini diakui dan dirayakan. Bagi banyak orang, wisuda bukan hanya tentang menerima gelar dan ijazah, namun sebagai bentuk pencapaian yang melambangkan dedikasi, kerja keras, dan tekad untuk mencapai impian mereka. Termasuk Kuayatul, mahasiswa lulusan terbaik tingkat Fakultas Hukum dan Universitas Hasanuddin Jenjang Sarjana yang berhasil meraih IPK sempurna 4,0 dengan durasi waktu 3,5 tahun. Saya sangat bersyukur atas bentuk penghargaan yang diberikan dan tentunya saya juga merasakan bahagia. Ternyata segala keluh kesah ketika kuliah dan ketika kita mampu untuk melewati itu semua rasanya sangat luar biasa nikmatnya. Saya juga merasakan sangat terharu, ternyata setelah banyaknya kesulitan-kesulitan yang mungkin teman-teman tahu bahwa tinggal di sebuah desa yang cukup jauh dari kota itu tidak ada jaringan, menjadi kabar buruk ketika kuliah online saat itu, dan alhamdulillah kini semua terbayarkan. Dari saya sendiri, gimana sih tips untuk menjaga konsistensi khususnya IPK ya? Pertama adalah kita harus punya list tujuan untuk kuliah dulu. Apakah kuliah hanya sekedar ingin tahu, kuliah untuk sekedar memahami, kuliah ingin tahu dan memahami, atau masih banyak lagi? Bagi saya pribadi, tips yang paling ampuh adalah menulis tujuan itu, kemudian saya jadikan sebagai hal yang harus selalu diingat. Saya teringat pada semester 1 dulu, melihat senior yang cutting yang saat itu lulus juga dengan IPK 3,98 dan jadi wisudawan terbaik. Kemudian itu yang saya jadikan sebagai panutan. Jadi selain dengan tujuan, kita juga harus punya panutan. Kemudian hal yang paling penting adalah belajar jangan hanya di ruang kelas, tapi belajar yang paling penting adalah semua tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Itu yang kemudian saya terapkan. Karena saya percaya bahwa tidak hanya di ruang kelas kita mendapatkan ilmu, tapi berani memperluas zona juga adalah sebuah cara yang baik supaya kita punya kemampuan berpikir, menganalitis, kemudian juga keinginan tahu lebih banyak terhadap suatu hal. Kuayatul menegaskan bahwa untuk menjadi mahasiswa berprestasi tidak hanya soal akademik dan IPK, namun juga berproses di luar dan yang paling penting bahwa harus memiliki tujuan dan panutan. Pada kesempatan yang sama, Ahadi dari Prodi Hubungan Internasional yang didampingi oleh ayahnya menyampaikan bahwa sumber semangat dan support sistem terbaik selama proses skripsi yang ia jalani ialah orang tuanya. Meski tidak mudah dengan segala struggle yang ia alami, namun Ahadi berhasil membuat bangga orang tuanya dengan meraih gelar SIP tepat waktu dengan durasi 3,5 tahun. Tentunya yang pertama karena kedua orang tua tentunya, karena ini betul-betul momen yang paling indah untuk kita sebagai seorang mahasiswa, dan selama skripsian
hal yang paling sering diingat itu ya kedua orang tua, dan untuk semua pihak-pihak yang terlibat, saya mau ucapkan terima kasih karena sampai sini saya sudah bisa menjadi sarjana SIP. Struggle terbesar mungkin ketika selesai sempro ya. Selesai sempro itu kita biasa kena sindrom sempro. Itu ada sebulan ya. Hampir sebulan skip kerja skripsi, dan ya itu sih struggle terbesarnya, sindrom sempro. Ngelewatinnya adalah dengan mencari teman yang mau berjuang bersama-sama, mencari tempat yang nyaman untuk mengerjakan skripsi, dan tentunya selalu meminta doa kedua orang tua. Sementara itu, dalam sambutannya, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa MSc, menyampaikan salah satu strategi Universitas Hasanuddin menuju World Class University, yakni dengan mendorong mahasiswa Unhas untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL minimal 500 agar dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Dan Unhas telah menyediakan berbagai program untuk mendukung peningkatan English skill bagi para mahasiswa. Hari ini adalah hari masih dalam rangka kita berpuasa di bulan suci Ramadan, sehingga mudah-mudahan doa-doa kita diijabah ya untuk keberhasilan alumni, untuk sehingga alumni semakin mantap ya, semua yang belum bekerja dapat pekerjaan cepat yang baik. Yang kedua, yang sudah bekerja dapat promosi yang baik, yang sudah punya keluarga kemudian menjadi semakin sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana ada satu alumni tadi yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Untuk yang belum menikah, semoga cepat mendapat jodoh, insya Allah. Saya kira itu saja. Momen menarik lainnya dalam wisuda kali ini, yakni penyerahan sertifikat varietas tanaman jagung unggul yang diberi nama Jagung Jago Unhas 01, 02, dan 03 oleh Sekjen Ikatan Alumni Unhas sekaligus staf ahli Menteri Pertanian Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Yusran Eshud MSI IPU, kepada Rektor Universitas Hasanuddin untuk dikembangkan lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah di acara wisuda kali ini di hadapan Majelis Uli Amanat, Senat Akademik, Dewan Profesor, para pimpinan yang hadir, Menteri Pertanian Republik Indonesia menyerahkan hadiah terbaik buat Unhas, yaitu sertifikat pelepasan varietas baru yang dikembangkan dan atas nama Unhas, yaitu Jagung Jago Universitas Hasanuddin untuk varietas sekaligus 3 varietas, Jagung Jago UH1, JJ UH2, dan JJ UH3. Mudah-mudahan kehadiran Jagung Jago ini sekaligus akan mewarnai produktivitas jagung di Indonesia yang akan semakin baik, karena berdasarkan hasil penelitian jagung ini menjadi jauh lebih produktif dibanding dengan varietas jagung yang lain. Mudah-mudahan di depan para wisudawan sekaligus menjadi harapan bahwa Universitas Hasanuddin semakin kuat, semakin memiliki inovasi, memiliki produksi yang bermanfaat bagi bangsa, dan ini akan menjadi kebanggaan bagi alumni juga. Dan mungkin juga beberapa alumni akan menjadi bagian dari pengembangan bisnis dari produksi jagung secara massal di Indonesia, dan ini akan mudah-mudahan akan mewarnai varietas jagung yang ada di Indonesia. Semangat dan kegigihan para wisudawan menjadi bukti bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Husneni Putri Intan, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang berlatar variant job atau program magang kerja di Jerman kini heboh diperbincangkan. Pasalnya terungkap sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia diduga mengikuti program tersebut, salah satunya Universitas Hasanuddin. Lantas bagaimana tanggapan dari Rektor Universitas Hasanuddin terkait variant job tersebut? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin sebagai salah satu perguruan tinggi yang terlibat di dalam kasus tindak pidana perdagangan orang melalui program kerja paruh waktu mahasiswa di Jerman. Dalam bahasa Jerman, variant job artinya pekerjaan liburan. Program ini biasanya muncul pada musim panas Juni hingga Agustus atau musim dingin Desember hingga Februari. Pelajar dan mahasiswa Jerman umumnya mengikuti variant job untuk mencari tambahan uang. Sehingga program ini sama sekali tidak terkait dengan pendidikan atau pemagangan. Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Rektor Universitas Hasanuddin,
Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, mengenai keterlibatan Unhas dalam program varian job tersebut. Menurut Rektor Unhas yang akrab disapa Prof. JJ, berita tersebut berlebihan dan tidak berdasar. Unhas tidak mendukung atau terlibat dalam program seperti varian job. Meskipun Unhas mendorong mahasiswa dan sivitas akademika untuk mendapatkan pengalaman internasional, termasuk di Jerman, kolaborasi yang didorong oleh Unhas adalah dalam bidang kerjasama antar lembaga dan penelitian, bukan program kerja per waktu semacam varian job. Sebenarnya berita itu berlebihan ya, berlebihan karena itu tidak ada secara melembaga. Universitas Hasanuddin tidak ada secara melembaga melakukan ataukah mensupport program-program itu. Walaupun memang kita dorong para mahasiswa kita, para sivitas akademik kita untuk kemudian exposure ya, terekspos dengan berbagai negara, dan Jerman tentu adalah salah satu negara strategik karena negara dengan teknologi sangat tinggi ya, kita kenal Pak Habibie. Namun program-program yang kita dorong ke sana memang program-program strategi, kerjasama antar lembaga, kerjasama penelitian, tapi untuk program magang kita memang dorong ke berbagai negara. Cuma untuk Jerman itu kita belum melakukan kerjasama. Jadi berita itu sekali lagi tidak benar, dan kalaupun ada mungkin mahasiswa Unhas yang ikut itu bukan atas nama lembaga, karena itu kan terbuka untuk umum ya. Dan sesungguhnya itu juga bukanlah perdagangan orang, itu kok berlebihan itu, karena ini kan mahasiswa, tidak ada unsur paksaan, tidak ada penculikan, tidak ada bahwa di sana ada kesalahan, itu juga bagian dari dinamika yang harus diperbaiki. Tapi janganlah beritanya berlebihan ya, seolah-olah ini adalah sindikat yang kemudian memperdagangkan orang ini. Yang saya juga kaget loh, kok ini kok beritanya sangat tidak berkualitas untuk memverifikasi dulu ya, apalagi menyebut nama institusi tanpa verifikasi itu kan tidak benar. Harusnya diverifikasi dulu dong ke Unhas, apakah ada programnya ke sana, kan kita nggak punya ya. Prof. JJ juga menjelaskan bahwa tidak ada kerjasama resmi antara Unhas dengan lembaga terkait dalam program varian job. Jika ada mahasiswa yang terlibat, hal tersebut merupakan inisiatif pribadi mereka dan bukan atas nama institusi Unhas. Sebelumnya, lembaga tersebut pernah mengajukan kerjasama dengan Fakultas Teknik terkait program varian job. Namun usulan tersebut ditolak karena ketidakjelasan. Dengan demikian, berita yang menyebut Unhas terlibat dalam varian job di Jerman merupakan informasi yang tidak benar dan tidak berkualitas serta tidak berdasar pada verifikasi yang tepat. Prof. JJ menekankan bahwa Unhas sebagai institusi pendidikan ternama tidak akan terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau etika, dan menyayangkan jika berita tersebut menggambarkan seolah-olah Unhas secara langsung terlibat dalam program yang tidak etis seperti varian job. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menerima kunjungan dari Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, pada Kamis 29 Maret 2024. Kunjungan ini membahas kerjasama yang akan dilakukan oleh Unhas dengan pemerintah daerah Kalimantan Utara, yang dirangkaikan dengan buka bersama di Unhas Hotel and Convention. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menerima kunjungan dari salah satu mitra pemerintah daerah, yakni kunjungan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, pada Kamis 29 Maret 2024. Kunjungan ini bertujuan membahas kerjasama yang akan dilakukan antara Universitas Hasanuddin dengan pemerintah daerah Kalimantan Utara yang disertai dengan acara buka bersama di Unhas Hotel and Convention. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, mengungkapkan kunjungan ini dianggap sangat penting karena salah satu mitra utama Unhas adalah pemerintah daerah, khususnya Kalimantan Utara. Sejumlah pimpinan Unhas hadir dalam acara buka bersama tersebut, mulai dari sekretaris universitas, wakil rektor, hingga sejumlah dosen. Ya, hari ini kita dapat kunjungan yang sangat strategi, karena salah satu mitra Unhas tentu adalah pemerintah daerah, dan pemerintah daerah Kalimantan Utara khususnya itu adalah kawasan strategis. Di samping kawasan yang memang provinsi baru, juga di sana banyak keturunan orang Sulawesi Selatan, sehingga memang kita punya
kewajiban moral untuk ikut membantu Kalimantan Utara. Hari ini sebenarnya sudah bubar, tapi dengan Pak Gubernur dan para pejabatnya hadir di sini dalam rangka silaturahmi itu untuk kita buka puasa bersama sambil membicarakan hal-hal strategis yang akan kita lakukan berikutnya dan juga mengevaluasi apa yang sudah jalan untuk kemudian menjadi bahan pembelajaran untuk kita lebih perbaiki lagi, aktifkan lagi untuk saling memperkuat, khususnya bagaimana menerapkan Tridharma perguruan tinggi di Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Palliwang menyatakan rasa syukurnya atas kesempatan berkunjung ke Universitas Hasanuddin dan mengadakan pembahasan kerjasama dengan kampus merah tersebut. Dalam kunjungan ini, Zainal juga berkesempatan menginap di Unhas Hotel and Convention, menandakan keseriusan dalam membangun hubungan yang positif antara pemerintah daerah Kalimantan Utara dengan institusi pendidikan, khususnya Universitas Hasanuddin. Saya Dr. Haji Zainal Arifin Palliwang SIMUM, Gubernur Kalimantan Utara, saat ini berada di lingkungan kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Dan tadi ada kegiatan di sini, kegiatan proposal saya, dan alhamdulillah sudah selesai. Setelah itu kami melakukan kegiatan buka bersama dengan Sivitas Akademika di Unhas ini bersama Bapak Rektor dan para jajaran di Unhas ini. Dan saya juga menyempatkan diri untuk menginap di Hotel Unhas yang sangat presentatif. Hotel ini dari luasan kamar, tata ruangnya sangat bagus, dan saya bersyukur bisa menikmati menginap malam ini di Hotel Unhas Makassar. Kerjasama yang dibahas mencakup berbagai bidang, termasuk industri dan pendidikan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi perkembangan Kalimantan Utara, serta memperkuat hubungan yang saling menguntungkan antara Unhas dan pemerintah daerah. Rahmatia, Ansar, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmatia Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.